Nah, malam hari ini hadirin kita lanjutkan pembahasan kita masih di kitab yang sama, ya, syarah dari kitab Arba'in Nawawiyah, ya. Dan malam hari ini kita membahas hadis yang ke-35, ya. Hadis yang ke-35 artinya kalau hadis yang kita bahas ini adalah berjumlah 42, tinggal injury time aja gitu ya. Injury time aja, tinggal 7 hadis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-khamisu wa thalathun. Hadis yang ke-35. Ukhuwatul Islami, ya, persaudaraan Islam. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, bihasbim ri'in minasyirri ayyahqira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau katakan Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya membelakangi itu adalah saling mendiamkan. Satru kalau orang Jawa, ya. Pernah tahu ya? Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian itu atau sebagian kamu itu menjual sesuatu atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, ya, ia tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak menelantarkannya, wala yakdzibuhu, tidak mendustainya atau membohonginya, wala yahqiruhu, tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini kata Rasulullah. At-taqwa hahuna 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini kata Rasul. Ya, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, ya. Beliau mengisyaratkan ke dada sebanyak 3 kali. Takwa itu ada di sini. Maksudnya begitu. Bihasbi mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslima. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat buruk, ya, ketika ia menghinakan saudaranya. Kullul muslimi alal muslimi haramun, ya, setiap muslim itu, ya, kepada muslim yang lain itu haram. Maksudnya haram melakukan sesuatu. Tidak boleh melakukan sesuatu, apa itu? Damuhu wa maluhu wa irduhu, ya, atas darahnya. Maksudnya adalah melukai, ya, mungkin sampai membunuh, ya.
hartanya tidak boleh diambil, saling mengambil tadi itu, mengambil yang tanpa sebab syar'i. Kemudian ya wa'irduhu, kehormatannya. Ya, maksudnya adalah disakiti, direndahkan, dilecehkan, ya, difitnah. Nah, ini termasuk dalam kategori kehormatan tadi itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini mengandung banyak pelajaran. Ya, mengandung banyak pelajaran di mana pelajaran pentingnya itu adalah perintah menjaga hak-hak sesama muslim. Yakni apa? Yakni berbuat baik dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Menjaga persaudaraan Islam. Begitu. Nah, caranya menjaga bagaimana? Realisasinya adalah meninggalkan larangan, ya, dari berbagai perilaku yang tadi sudah disebutkan, perilaku buruk itu kepada sesama muslim. Sudah disebutkan tadi itu. Di antaranya adalah ya wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Pertanyaannya adalah apa itu hasad? Banyak orang mengatakan atau mengartikan hasad itu iri. Ya, hasad itu iri atau apa? Dengki gitu ya. Gitu. Ya ini nggak salah, tapi nggak sempurna. Itu. Hasad itu tidak hanya iri atau dengki saja, tapi lebih daripada itu. Gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab ini. Beliau katakan maksud dari wala tahasadu di sini, beliau katakan al-hasadu huwa tamanni zawalin ni'mah. Ya. Jadi hasad itu, kata beliau, itu adalah mengharap hilangnya nikmat pada orang lain. Bahasa mudahnya itu tidak senang orang senang. Ya. Tidak senang orang lain itu senang gitu. Tapi tidak senang orang lain senang ini sebenarnya ya iri itu gitu. Belum cukup dikatakan sebagai hasad. Hadirin sekalian, hasad itu kalau paling mudah itu kan pernah ulun contohkan di sini itu kan seperti Bani Israel yang iri kepada orang-orang Arab, ya, yang iri khususnya kepada bangsa Quraisy, pada suku Quraisy itu, di mana Allah menetapkan suku Quraisy lah ya tempat di mana Rasul akhir zaman itu diturunkan. Mereka tidak suka gitu. Nah, ketidaksukaan itu muncul itu berupa hasad. Karena itu para ulama itu mengatakan hasad itu terjadi manakala ada 3 hal. Ya bisa dicatat ya, 3 hal. Yang pertama adalah dia tidak suka ya ketika orang lain mendapat nikmat. Itu yang pertama. Itu level pertama dan itu level iri gitu. Ya, itu level iri. Yang kedua apa? Dia menghalangi nikmat itu agar tidak sampai kepada orang lain. Itu yang kedua. Jadi tidak hanya sekedar dia itu benci ketika orang lain itu mendapatkan nikmat, tetapi bagaimana caranya nikmat itu nggak sampai kepada orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia lakukan, ya, dia berupaya agar nikmat itu beralih kepada dia. Agar nikmat itu bukan hanya sampai kepada orang lain, tapi nikmat itu beralih kepada dia. Dan contohnya itu yang paling mudah itu ya orang-orang Yahudi. Kenapa mereka itu yang awalnya tidak hidup di Madinah, tidak hidup di Yathrib sebelum jadi Madinah, mereka tinggal di situ, mereka pindah ke situ karena ya mereka itu sangat yakin bahwa
Allah akan menurunkan Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman, Mesias kata bahasa mereka itu. Nah, mereka yakin sekali karena tidak mungkin Nabi itu lahir ya kecuali dari keturunan Nabi. Sedangkan mereka itu yakin mereka keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishak. Ya, Ishak kata mereka itu. Ya, Ishak. Makanya ada tokoh mereka itu Ishak Newton. Itu diambil dari Ishak. Gitu. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Ya, nama lainnya adalah Israel. Makanya anak-anaknya kemudian dikatakan sebagai Bani Israel yang ada jumlahnya ada 11 orang itu. Nah, mereka yakin itu, gitu. Ternyata Allah turunkan Nabi akhir zaman itu dari kalangan bangsa Quraisy, dari Arab gitu. Ternyata ya Nabi Ibrahim itu juga punya keturunan yang lain selain dari jalur Nabi Ishak, yaitu Nabi Ismail gitu. Ya, di mana Nabi Ismail lahir dari ibu Hajar. Ya, sementara Nabi Ishak lahir dari ibu Saroh. Dua-duanya adalah keturunan Nabi. Jadi nggak bisa disangkal itu. Kemarin rame ya soal ini bener nggak terjadi. Ya, nggak usah itulah ikut berpolemik. Sudah sesuatu yang sudah jelas nggak usah dipolemikkan. Nah itu jadi hasad itu hadirin terjadi pada 3 hal tadi itu. Ya, kalau hanya level pertama iri saja itu boleh dikata itu ghibthah. Ya, bukan hasad. Nah hasad ini hadirin itu sumber masalah sebenarnya. Ya, hasad ini sumber masalah. Ya, orang itu akhirnya itu punya melakukan ghibah itu gara-gara hasad. Orang itu melakukan namimah itu juga hasad. Orang itu berfitnah, menebar fitnah itu gara-gara juga hasad itu. Jadi hasad ini ya boleh dikata itu sumber masalah gitu. Karena itu hadirin sekalian, ya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid itu dalam kitab ini wahwa haramun. Ya, hasad ini hasad ini haram. Artinya tidak boleh. Wa fi hadisin akhar, dalam sebuah hadis yang lain dikatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotoba awil ushba. Ya. Takutlah kalian berbuat hasad karena sesungguhnya hasad itu akan menghabiskan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar atau rerumputan. Jadi kalau ingin tahu lah gambaran itu bagaimana sifat hasad ini itu menjadikan seseorang itu nanti itu zong ya di akhirat itu dari amal baiknya itu. Kalau semalam itu pernah lihat ke Pati-Pati itu ada lahan gambut loh. Ulun pas lewat itu hari Selasa, Pak. Jalan ini penuh dengan asap sudah, gitu. Rupanya lahan itu terbakar. Cepat sekali, apalagi kada ada hujan. Kering. Wah. Ujar Nabi, kalau ingin tahu gambaran hasad itu menghancurkan amal soleh itu adalah sebagaimana api yang melahap rumput itu. Cepat sekali. Ya, karena apa? Ya semuanya akhirnya itu orang itu kayak nggak ada baiknya gitu. Orang itu nggak ada baiknya itu. Padahal itu kalau nggak ada kan orang itu nggak ada baiknya itu pasti ada baiknya. Maling, rampok, ya tukang palak itu aja itu ada baiknya. Setidaknya ke anak buahnya, ya. Baik itu bosku itu gitu. Baik bosku itu. Baik kan ada baiknya kan gitu. Meskipun dia rampok gitu. Gitu. Ya termasuk ya para koruptor itu kan gitu. Baik gitu. Keluarganya
luar biasa. Makmur, dimakmurkan. Bisa healing kan ke luar negeri juga. Itu bisa mengumrohkan seluruh keluarga. Itu coba, itu ada kan salah seorang aparat ya, habis daftar umroh sekeluarga itu, sekalinya malak. Berapa ratus juta itu. Ya Allah, ada yang begitu. Ya namanya orang ada baiknya, nggak mungkin nggak ada baik, nggak mungkin orang itu buruk terus, itu nggak mungkin. Nah, sifat hasad itu menjadikan seseorang itu gelap, seolah-olah orang itu nggak ada baiknya. Gitu. Karena itu haram bagi seorang muslim ya kepada muslim yang lain itu saling hasad. Begitu. Nah, kemudian hadirin, berikutnya adalah larangan saling menipu. Wala tanajasyu, ya, janganlah kalian saling menipu. Nah, apa itu maksudnya wala tanajasyu? Ya, pengarang kitab ini mengatakan aslun najasyi al-khatlu wa huwa al-khida'u. Ya, asal makna dari an-najasyu adalah al-qatlu, yakni al-khida'u, ya, yang artinya adalah penipuan. Yang artinya adalah penipuan. Nah, penipuan yang dimaksud di sini hadirin sekalian itu terkait dengan jual beli. Ya, yakni misalnya ada seseorang yang menawarkan ini barang ya yang dijual oleh orang lain, itu menawar barangnya itu lebih tinggi. Semata-mata orang lain tuh nggak jadi beli. Ya gitu. Ya tukang nawar tapi nggak mau beli gitu. Hanya menghalangi orang atau mencegah orang lain tuh membeli barang tersebut. Gitu. Atau mungkin contoh yang sekarang itu, pian pernah lah di jalan raya itu jualan buah gitu ya. Pernah lah ditulisi sekilo 5.000. Ada ya. Sekilo. Pengalaman. Jadi sekilo 5.000, ulun kan juga katujulan buah itu biasalah sangat menggemari buah apapun itu. Ada misalnya ada tulisan buah 5.000 sekilo, itu kan senang bener. Karena apa? Buah yang ulun maksud itu biasanya 10.000, ini kok 5.000 gitu. Gitu. Lajukin ulun langsung rem itu. Wah, ini menarik ini. Sekalinya ya memang bujur ada itu. Tapi yang sudah buruk-buruk atau setengah gitu. Nah, ini kan perbuatan yang menipu gitu kan. Gitu. Dari jauh itu tulisan 5.000 gitu. Ya, 5.000 itu gawpanal tulisannya per kilo gitu. Ternyata kilonya yang besar, setengahnya kecil. Setengah kilo. Ya Allah. Nah, ada yang kayak gitu tuh. Gitu. Jadi ya akhirnya kan kecewa. Hendak kada jadi kayak apa gitu kan, rasa kada nyaman gitu, apalagi sudah suruh merasai, kan biasa kan gitu, di hati dulu, capai dulu, rasai dulu, ya kalau sudah dirasai kayak apa kan ada ditukari, udah nyaman kita, ya kalau gitu, dan kita akhirnya wah merasa ditipu kan, begitu. Nah, kaitannya bahwa Rasulullah SAW melarang kita itu agar tidak saling menipu itu adalah soal jual beli. Dan memang ini bagi para pebisnis, para pedagang itu biasanya itu memang sangat rawan untuk nipu. Ya, barang yang sudah 2 hari dibilang anyar, ya, dibilang sehari, gitu. Dulu ulun lawan kawan-kawan itu jualan intalo ini, Pak. Jualan intalo itu. Datang barang dagangannya itu memang sudah 2 hari itu. Tapi pertanyaannya begini gitu. Hanyar dong gitu di Madura. Itu baru deh gitu. Ya kalau orang itu kemudian mau laku kan ya mantok gitu. Ada kawan itu
jujur itu. Ada itu semalam datangnya gitu. Kada jadi, didatangi gitu. Harinya anyar ki buru datang. ini baru datang. Akhirnya beli sama yang itu. Padahal ya sama 2 hari juga dia. Tapi dia ngerti bahasanya gitu, dimainkan. Masya Allah. Jadi sangat rentan. Termasuk ya sering itu ulun dapati. Ulun kan juga pedagang gitu kan. Sebenarnya barang itu ada cacatnya gitu, tapi cacatnya ditutupi. Cacatnya itu ditutupi supaya nggak kelihatan, ya. Dan itu tidak dipadahkan. Nah itu kan bentuk penipuan, ya, bentuk penipuan gitu. Makanya supaya kada ketipu misalnya nang hendak menikah itu, nang misalnya pakai bercadar itu, suruh buka gitu loh ya. Tapi ini kaitannya kada jual belilah gitu. Ini soal menikah. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian dilanjutkan wala tabaghadu, ya, janganlah kalian saling membenci. Ya, maksudnya apa wala tabaghadu? Ai la tata'atau asbabat tabaghudi, ya, janganlah kalian melakukan sebab-sebab kebencian. Maksudnya itu, ya janganlah kalian saling membenci itu, janganlah kalian melakukan sebab-sebab kebencian. Nah, di antara sebab-sebab kebencian ya tadi itu adalah hasad. Karena itu Rasulullah menghendak ungkapan wala tahasadu itu di awal. Itu karena memang hasad itu sumber ya dari berbagai macam keburukan, ya. Dari sifat-sifat buruk itu ya dari hasad ini gitu. Ya tadi ada ghibah, ada namimah, ada fitnah, ya termasuk kebencian ini. Nah, dan juga hadirin sekalian, kebencian ini ya selain muncul dari hasad tadi, itu kebencian ini itu sebenarnya itu adalah bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri, ya. Islam datang itu kan membawa kedamaian. Islam datang itu adalah mengajarkan kasih sayang. Dan memang Islam itu adalah agama kasih sayang, bukan cuma omon-omon gitu. Memang kasih sayang betulan gitu. Agenda Rasulullah SAW pertama kali ketika hijrah itu, meskipun mereka sudah bersaudara secara akidah, mereka tetap dipersaudarakan. Itu betapa pentingnya persaudaraan di dalam Islam itu. Karena ketika seseorang itu merasa orang lain itu saudaranya, dia itu merasa memiliki dia. Dia merasa mempunyai urusan dengan dia. Ya. Ketika saudaranya itu disakiti, dia nggak rela. Ya, ketika saudaranya itu kekurangan, dia juga nggak rela. Dia pasti bantu. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan memikirkan saudaranya itu sejak bangun dari tidurnya. Ya, apa itu hadisnya? Man asbaha lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Barang siapa yang bangun di pagi hari yang dia tidak memikirkan urusan saudaranya, falaisa minhum, maka dia bukan termasuk dari golongan mereka. Bukan dari golongan kaum muslimin. Artinya seorang muslim itu senantiasa memikirkan nasib saudaranya dimanapun dia berada. Karena memang Islam itu datang dalam rangka untuk memberikan rasa kasih sayang di antara manusia. Yang awalnya bermusuhan, hanya masalah kecil. Ketika Islam datang, mereka jadi saudara. Ketika mereka jadi saudara, mereka tidak dilihat lagi apakah dia itu berkulit putih, ya kayak Pak Haji Dhani kayak gini. Itu bisa bersaudara dengan orang yang berkulit ya agak kecoklatan lah gitu. Jangan merasa lah ya. Dan itu semuanya sama. Bukan kok kemudian yang kulit putih waktunya sholat jamaah itu yang putih duluan. Ya, yang bungas duluan di depan gitu kada gitu. Ya, siapa yang datang duluan dialah yang menempati shaf awal. Ini bentuk kasih sayang. Ya.
Bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dengan jelas itu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, bersamanya itu asyidda'u 'alal kufar. Mereka itu keras terhadap orang-orang kafir. Ya, ruhama'u bainahum. Dan sebaliknya saling mencintai, saling menyayangi di antara sesamanya, di antara sesama muslim. Karena itu memang Islam itu datang itu dalam bentuk itu, kasih sayang. Ya, gitu. Makanya sampai-sampai digambarkan itu orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, makanya kalau seseorang itu benci, kebencian itu kan kemudian menghancurkan persaudaraan. Ya, kebencian itu kemudian menghancurkan persaudaraan. Padahal di dalam Islam itu ajarannya itu adalah mengajarkan tentang persaudaraan. Gitu. Karena itu tidak boleh di antara sesama Muslim itu saling membenci. Kemudian wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Ya, saling membelakangi di sini itu adalah maksudnya, maknanya adalah muahadah, yakni bermusuhan, atau muqotoah, ya, yang artinya adalah memutuskan hubungan. Jadi hadirin sekalian, ya, larangan untuk saling membelakangi itu adalah larangan agar tidak orang Jawa itu bilang wawuh, ya, tidak bermusuhan. Ya, kita itu boleh bermusuhan hadirin, ya, atau benci dengan saudara kita itu, tapi waktunya itu maksimal cuma 3 hari. Ya, dan ini penting bagi keluarga, ya, bagi suami istri. Ya, makanya enak kalau hidup itu dituntun oleh syariat. Ya. Jadi kalau misalnya suami istri kan saudara juga ya. Saudara. Ya saudara beriman. Itu. Nabi Ibrahim saja itu kan ketika masuk Mesir, masih ingat ceritanya, ketika masuk Mesir, itu kan waktu itu ada peraturan siapa yang masuk ke Mesir ini yang membawa wanita cantik. Wanita itu akhirnya menjadi miliknya raja gitu. Ya, waktu itu nggak tahu apakah sudah Fir'aun atau belum Fir'aun, ya nggak tahu. Pokoknya memasuki Mesir seperti itu peraturannya. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim membawa Saroh. Saroh itu kan cantik ya. Namanya istrinya Nabi pasti cantik. Nggak ada ceritanya istrinya Nabi nggak cantik itu. Ya, cantik, semuanya cantik. Nah, ketika masuk itu kan ditanya, ini siapa gitu. Andai Nabi Ibrahim itu jujur mengatakan bahwa ini istriku, ya kemungkinan Nabi Ibrahim sudah dihukum gitu, mungkin sudah dibunuh gitu. Nah, Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya beliau katakan, ini saudaraku, ini saudaraku. Akhirnya nggak jadi dibunuh, ya, nggak jadi dibunuh. Itulah mengapa ketika nanti manusia ini mencari pertolongan, mencari syafaat itu, salah satunya yang didatangi adalah Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, kami minta syafaat, jangan. Aku nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa gitu? Salah satunya aku pernah bohong. Yaitu istriku tak bilang saudara. Gitu. Padahal sebenarnya kalau bahasanya orang sini itu apa? Mahalabiu itu ya bujur aja gitu. Saudara seiman. Ya, Saroh itu saudara seiman. Nah, istri kita ini kan saudara juga ya. Kalau misalnya itu ya ada pertengkaran dikit lah ya. Pertengkaran ya tengkar biasa aja, jangan sampai pakai parang ya. Nah, ya. Kalau rumah tangga itu dinamika seperti itu ya biasa aja. Batasi 3 hari. Ya, gimana caranya? Pokoknya hari terakhir itu harus rukun. Ya, begitu. Batasi 3 hari. Karena memang Rasulullah SAW itu melarang kalau sudah 3 hari itu nggak boleh. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fauqa 3 layalin.
Ya, tidak halal bagi seorang muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam. Gitu. Berarti kalau hitungannya itu hari-hari dalam Islam itu malam, itu cuma 2 hari. Hari ketiga harus rukun. Ya, hari ketiga harus rukun. Kalau enggak kayak gitu, termasuk dalam celaan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ya, jadi kita boleh kadar rukun gitu, termasuk sama istri, ya itu maksimal 3 malam. Berarti kalau siangnya itu hari ketiga itu harus rukun. Nah, pian pasti tahu caranya itu ya. Kalau kada tahu nanti datangi ulun secara pribadi. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya, janganlah sebagian kamu menjual ya sesuatu atas jualan saudaranya. Maksudnya apa hadirin sekalian? Menjual sesuatu ya atas jualan saudaranya itu. Ini maksudnya itu adalah memotong penjualan. Memotong penjualan. Nah, memotong penjualan ini ada 2 bentuk. Yang pertama itu penjualan yang masih ada masa khiyar. Pernah dengar khiyar? Bukan akhyar, khiyar. Ya, khiyar itu adalah masa di mana seseorang itu diberikan kesempatan apakah melanjutkan membeli atau membatalkan pembelian, itu khiyar. Nah, di antaranya itu khiyar majelis. Khiyar majelis itu orang masih menimbang-nimbang ini cocok ada ya gitu. Berapa HP itu? Ya S22 7 juta misalnya ya harganya. Emang 7 jutaan Pak kalau second ini. Ya, misalnya. Ini orang masih nimbang-nimbang nih, masih nimbang-nimbang. Ya, bolehlah melihati sekalinya ke belakang. Ya. Ya, sambil mikir mungkinlah sambil nimbang-nimbang, mungkin alasan ke belakang begitu, misalnya di toko itu. Tiba-tiba ada datang orang ketiga, pian hendak nukar itu berapa? Harganya 7 juta aja gitu. Kada usah, nukar ke aku aja. 6,5 gitu. Pian cashback 500.000. Nah, ini kan masih belum terjadi deal gitu, tapi sudah dipotong. Gitu. Nah, ini yang masih ada kaitannya dengan khiyar. Ulun itu pernah baik pengalaman. Ya, rasanya sakit hati. Ya, rasanya sakit hati juga ya. Ditawari orang karena kesan usaha kan. Tanah. Harganya itu 75 juta. Ya lumayan lah. Untuk ukuran ulun waktu itu ya mahal itu ya. Tapi ulun usahakan. Jadi 75 juta di pinggir jalan, pinggir usaha ulun lagi. Jadi kalau misalnya berpindah itu kan kada jauh. Nah, ulun akhirnya menyampaikan, Bu, kebetulan yang punya itu ibu-ibu itu, ulun minta waktu ya sekitar 7 hari lah, seminggu untuk mikir-mikir itu. Ya, mudahan nanti cocok gitu kan. Sambil ulun mengumpulkan duit yang ada gitu. Harapannya kada berutang. Maksudnya kada utang ke bank ulun tukari cash saja gitu. Nah, waktu itu kemudian seminggu kemudian ulun datangi. Memang kada ada kabar-kabar, udah kada ada main WA, sudah kada segala macam kada ada. Ulun datangi. Jadi Bu gitu, ya kan? Semua sudah sepakat, ulun sudah menyampaikan jualan kuitan kan. Kuitan oke gitu kan. Tentu kalau oke kan dibantu ya. Kalau di oke kan kada dibantu ya kada mungkin ya, orang tua itu ya pasti membantu. Nah, ternyata hadirin kada jadi Pak. Loh, kenapa kada jadi? Kalau pian mau tetap ini pian tukari tambahi lagi 5. Wah, kada mau ulun. Ulun sudah menyampaikan ke keluarga itu harga sudah. Karena ulun merubah harga karena dianggapnya ulun ini cuma ini aja basa-basi omongan omongan Tuha kan, ibaratnya itu dianggap omongan Tuha kan serius gitu nah maksudnya.
Sekalinya suruh menambah, karena mau ulun nambah 1 juta aja karena mau ulun gitu. Karena apa? Tadi masih belum. Apa yang terjadi hadirin? Yang terjadi ulun di kisah lawan saudaranya. Sebujurnya itu semalam pas pian itu transaksi ada orang datang. Ya, nah orang itu menawarkan lebih jar. Oh, padahal hadirin sekalian ya, ini terlepas dari ya namanya manusiawi kan sakit hati. Oh, kok kada jadi ditukari orang itu sekalinya kada cash ya. Orangnya ini dasar lugu kada tahu dikasih DP 10. Nah, sertifikat diambil disekolahkan. Wah. Jar dalam hati ulun ini orang keblondrok kata orang Jawa. Keblondrok maksudnya. Ya, jaka ulun waktu itu terjadi jual beli lawan ulun itu ya cash, ulun bayar cash. Kan ulun kan mau utang waktu itu. Ya, belum rezeki aja. Belum rezeki aja. Jadi kada ya tadi yang masih ada khiyar tadi itu kalau misalnya masuk ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Nah, atau yang di luar masa khiyar. Di luar masa khiyar itu kan berarti sudah terjadi jual beli. Ya. Misalnya tadi HP tadi sudah terjadi jual beli. Sudah terjadi jual beli. Kemudian didatangi. Berapa itu? 7 juta. Napa pian kada bepada lawan aku gin kawaja menjuali 6 juta gitu. Wah, kalau tahu kayak itu ulun balik akan. Nah, ini kan akhirnya jadi ribut. Ya kan? Akhirnya terjadi permusuhan kan? Gitu. Jadi baik itu memotong pembelian itu masih dalam masa khiyar maupun sudah di luar masa khiyar, tetap kedua-duanya itu tidak boleh. Karena apa? Menimbulkan permusuhan. Padahal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah katakan di sini wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ya, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang namanya saudara itu kan saling menyayangi, saling memperhatikan, ya kan? Ya, saling mencintai, menjauhkan dari kebencian apapun itu. Begitu. Entah itu perangainya baikkah atau perangainya burukkah gitu. Atau wajahnya itu ceria kah gitu, atau jawabannya itu cuma gitu ya, tetap aja kita itu ya diperintahkan untuk saling menyayangi. Ada orang itu ya dipanggil itu hai fulan gitu, jawabannya itu nggak ada lain gitu. Nah, kita itu sudah paham itu. Meskipun seperti itu kita tetap harus saling menyayangi. Kenapa hadirin? Ya karena saudara. Ya, begitulah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Ya, muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah, atau seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Itu la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdzibuhu wala yahqiruhu, ya. Ya, tidak mendolimi, ya, tidak menelantarkan, tidak membohongi, tidak mendustai, ya, tidak menghinakan, ya kan? Jadi kalau ada yang muslim yang begini, ini perlu diragukan itu, ya, kemuslimannya itu. Kampanye, ya, nanti akan saya buka 10 juta lapangan kerja. Mana? Gitu. Membohongi itu, ya kan? Lagi kemudian datang orang, nanti kalau saya jadi 19 juta lapangan kerja, mana ini gitu ya. Kita kan layak untuk menuntut itu, kan sudah dijanjikan. Nggak boleh seorang muslim itu berbohong, membohongi saudara muslim yang lain, apalagi yang dibohongi bukan satu, banyak orang, satu negara gitu. Parah itu, ya. Makanya Rasulullah katakan, ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati. 3 kali beliau katakan sambil mengisyaratkan ke dada begini, ke dada beliau. Nah, dikatakan di sini bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim, ya.
Cukuplah seorang dikatakan berbuat buruk itu manakala ia menghinakan saudaranya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis ini seyogyanya tidak hanya di apa dikaitkan dengan urusan-urusan fardiyah, urusan individual. Karena kalau urusan individual itu kayaknya terlalu kecil gitu. Hadis ini harus kita maknai dengan makna yang lebih luas. Hari ini kita itu menyaksikan itu bukan kok kita itu masalahnya adalah ada seorang muslim benci kepada muslim yang lain. Atau seorang muslim mendolimi muslim yang lain. Tetapi hari ini yang kita saksikan itu adalah adanya kezoliman orang kafir kepada kaum muslimin dan kaum muslimin yang lain itu mendiamkan. Mendiamkan adanya kezoliman orang kafir kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin, bukan hanya seorang, satu kaum, satu kelompok, satu negara, itu juga sama seperti setuju dengan kezoliman itu. Kita perhatikan bagaimana nasib Gaza hari ini. Israel itu hadirin, perang dengan Iran, ya, perang itu masih berlanjut, itu masih sempat-sempatnya itu mengirim bom itu ke Gaza. Artinya agenda mereka itu untuk memperluas wilayah mereka itu, wilayah haram, ya. Maksudnya wilayah yang tidak layak untuk mereka tempati karena mereka enggak punya hak sama sekali, itu hak kaum muslimin, tanahnya kaum muslimin sampai kiamat, karena Palestina itu adalah tanah khorojiyah. Bukan tanah usriyah kayak Indonesia, bukan. Tanah yang mana dibebaskan oleh kaum muslimin dengan perang, dengan pedang kaum muslimin, dengan darah kaum muslimin. Enggak boleh itu dikasihkan kepada orang kafir. Enggak boleh. Nah itu ternyata mereka itu masih membombardir setiap hari. Ya. Setiap hari. Dan kita enggak ada tahu. Wong perjanjian damai antara Iran dengan Israel dan Amerika itu enggak ada poin tentang Palestina kok. Coba perhatikan. Itu artinya memang Iran itu sendiri itu berperang bukan untuk Palestina, untuk mereka sendiri. Gitu. Jadi ini menjadi keprihatinan kita gitu. Lebih prihatin lagi kalau kita melihat bahwa orang-orang Palestina yang begitu rupa ditindas, ya, diusir, sebagian kemudian ketika di penjara itu kemudian mereka disiksa, itu kita dininak bobokan dengan Piala Dunia. Ya, kita lebih sedih ketika Maroko kalah itu ya daripada saudara kita itu ketika ditindas di sana. Gitu. Ya, kita bangga itu ketika Spanyol itu menang melawan Argentina. Ya boleh aja lah gitu ya. Tapi jangan sampai kita melupakan nasib saudara kita di sana. Boleh kita itu berpihak itu boleh aja. Ya, jangan pihak kepada Argentina. Itu ada sejarahnya. Dulu negara Yahudi sebenarnya itu ide pertamanya Theodor Herzl itu di Argentina. Ya, di Argentina. Gitu. Tapi enggak jadi. Ya, enggak jadi. Ya, ternyata idenya itu kemudian dialihkan ke Palestina itu. Ya, sebenarnya tanah yang diincar awalnya itu Argentina. Makanya kok kemudian ada di Piala Dunia kemarin tuh ya, bendera Israel dikibarkan itu. Pendukung Spanyol kan mengibarkan bendera Palestina. Itu karena ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Ya bolehlah, tapi jangan sampai kita melupakan gitu. Ya, bahwa kita punya saudara di Palestina sana yang ditindas. Ya, yang namanya akhun itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat nasionalisme. Yang namanya saudara sesama muslim itu tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah negara yang sekarang ada ini. Batas-batas imajiner, batas-batas yang menjadikan kaum muslimin itu dipenjara oleh adanya ide nasionalisme itu. Namanya kaum muslimin itu dimanapun orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itulah saudara. Dan orang seperti itu layak untuk dipikirkan, layak untuk diurusi, layak ketika mereka dizalimi, kita bela kehormatan dia. Dan mudah-mudahan ketika adanya pembelaan itu, Allah jadikan pembelaan itu sebagai bentuk amal soleh
Dan kita bersaksi, saya telah memberikan pembelaan ya Allah, walaupun selemah-lemah iman. Kan selemah-lemah iman kemarin itu apa? Dengan hati. Ya, dengan hati, dengan ketidakridhoan. Ya, jangan sampai ada keridhoan sedikit pun gitu. Ya, ketika orang-orang kafir itu mendolimi kaum muslimin, ya, dan ya tentu kita patut prihatin, sekali lagi prihatin sekali itu negara kita ini ikut dalam BOP, ya, Board of Peace, yang mana Board of Peace itu tidak ada satupun tujuannya itu untuk membebaskan Palestina. Bohong sekali. Nggak mungkin Amerika yang mimpin, Amerika yang dipimpin oleh Donald Trump yang menginginkan ibu kota Israel aja pindah ke Damaskus itu. Ya, yang bekerja sama dengan Netanyahu itu punya keinginan membebaskan Palestina, nggak mungkin. Dan dialah yang memimpin Board of Peace itu, di mana kita ada menjadi satu anggota di dalamnya. Nah, kita berlepas diri dengan itu. Ya, setidaknya dengan tidak ridho, dengan hati. Wadzalika azaful iman. Ya, kita mampunya itu, mau gimana? Ya kan? Gitu. Ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai sesama muslim, termasuk mungkin muslim di Xinjiang, ya, Cina. Muslim Rohingya di Kamboja yang dizolimi. Kemarin mereka mau ngungsi itu, tenggelam kapalnya. Naudzubillah, 500 kalau nggak salah. 500 penumpang kapal tenggelam dan nggak tahu. Ya. Nah, ini kondisi kaum muslimin hadirin. Jadi kondisi kaum muslimin ini hari ini sangat memprihatinkan. Kalau kita masih merasa bahwa seluruh kaum muslimin itu bersaudara, maka kita perlu memikirkan bagaimana ya seluruh kaum muslimin itu ya bisa diurusi. Seluruh kaum muslimin itu hidup dalam kesejahteraan. Seluruh kaum muslimin itu kemudian dikatakan sebagai umat yang terbaik. Tidak akan mungkin itu bisa terjadi ya kalau nation state yang ada itu tetap dipertahankan. Nggak mungkin terjadi. Itu hanya akan mungkin terjadi ketika kaum muslimin itu mempunyai iktikat bersama, itu punya kepemimpinan tunggal. Insya Allah itu akan terjadi. Jadi ketika Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Itu hanya akan terjadi ketika umat Islam itu bersatu dalam satu kepemimpinan. Dan ketika umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan, maka persaudaraan itu sangat nyata. Tidak ada sekat di antara mereka. Ketika kita itu mau pergi haji, ketika kita mau umroh, nggak ada visa, nggak perlu visa. Wong umat Islam itu ketika bekerja sama dengan orang kafir, dengan negara kafir harbi saja, ya, dengan negara kafir harbi misalnya itu bekerja sama, itu antar warga negara saja itu boleh masuk dan keluar tanpa visa kok. Ya, tanpa visa bisa itu. Apalagi sesama negeri muslim. Kita ini mau masuk ke Arab Saudi bayar Pak, mahal. Insya Allah bulan September ini bayar. Maksudnya berangkat ke sana jadi tahu itu gitu. Ya. Jadi kita harapkan itu kalau umat Islam itu betul-betul menjadi satu saudara itu, insya Allah kemana-mana itu tidak perlu kita izin, tidak perlu visa. Jadi bisa masuk bebas leluasa. Dan ini kalau kita lihat dalam sejarah, kenapa banyak ulama dahulu, ya ulama-ulama besar dan peradaban Islam itu kemudian melahirkan banyak orang-orang intelektual, ya salah satunya ini. Belajar kemana-mana, ya melancong antar negara, mereka tanpa visa. Bahkan mereka itu dibiayai oleh negara. Kan ada dalilnya itu. Ya, di antara mustahik zakat itu 8 orang itu adalah musafir. Dan musafir yang sesungguhnya itu ya penuntut ilmu itu. Makanya nggak heran kalau
orang-orang dahulu itu kok kemudian hebat-hebat itu, ilmunya luas itu. Ya karena belajar itu dipermudah. Ya. Belajar itu dipermudah dan yang memudahkan itu negara yang memfasilitasi mereka, yang membiayai mereka, yang menjamin kehidupan mereka. Bahkan mungkin mereka itu menjadi orang yang makmur. Karena apa? Orang yang mampu menulis kitab yang ditulis itu nanti ditimbang dengan emas. Gitu. Jadi untuk bisa makmur itu, ya, untuk bisa makmur, orang yang berpendidikan itu nggak mungkin lah nggak makmur gitu, ya, makmur gitu. Meskipun nanti kendalanya ya ada aja gitu kan, ada aja yang lain, ya, entah itu nanti berbenturan dengan kekuasaan lah gitu, ya kan. Kalau kita lihat itu hampir semua ya ulama 4 mazhab itu, mujtahid mutlak ini, semuanya itu kan pernah dihukum oleh penguasa, yaitu masalah lain. Tapi soal bagaimana mereka mendapatkan kesejahteraan, di mana negara membackup, itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, demikian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kajian pada malam hari ini pada hadis yang ke-35. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sehatkan kita untuk senantiasa istiqomah sampai akhir dari pembahasan kitab ini. Dari ulun, wallahu a'lam bishawab, salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.